Selamat pagi sahabat Saroha, ini kasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas hari ini merupakan sebuah penggalan dari satu kisah nyata yang sangat menarik yang dicatat Alkitab di dalam Markus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Di mana pada waktu itu saat Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gerasa, maka datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan yang menemui Tuhan Yesus. Orang itu bukan hanya kerasukan satu atau dua roh jahat, tetapi sangat banyak. Itulah yang menyebabkan orang tersebut berkeliaran di pekuburan dan juga di bukit-bukit sambil berteriak-teriak siang dan malam layaknya orang gila. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada satupun orang yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Setiap kali dirantai, dengan mudahnya rantai yang membelenggu itu langsung diputuskan. Dan itu juga yang sangat menakutkan bagi orang-orang sekitar. Sahabat Saroha, orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera menghardik roh jahat itu untuk keluar dari orang yang dirasuki. Akhirnya roh jahat itu memasuki kawanan babi-babi yang kira-kira 2.000 ekor jumlahnya. Kemudian babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Apa yang terjadi setelah roh jahat itu keluar dari tubuhnya? Orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu duduk sesudah berpakaian dan sudah menjadi waras. Sadar bahwa dirinya telah mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan untuk menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Mengapa Tuhan tidak memperkenankan ketika dia mau ikut melayani atau menyertai pelayanan Yesus? Apakah orang tersebut tidak layak untuk menjadi murid Tuhan? Tetapi Tuhan punya rencana bagi orang yang tadinya kerasukan roh jahat tersebut, di mana Tuhan Yesus ingin memakai dia untuk menjadi saksinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah baik kepada orang tersebut untuk pulang ke rumahnya, kepada orang sekampungnya, hanya untuk menceritakan kepada mereka semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua kebaikan-kebaikan yang diperbuat Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, yaitu segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan, yang sudah dia rasakan, bagaimana Tuhan telah mengasihani dia. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, perintah pulang ke rumah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Gerasa tersebut adalah satu esensi dari bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Banyak orang tidak mau.
atau enggan menjadi saksi karena dalam bayangan mereka jadi saksi Yesus itu susah. Jadi saksi Yesus itu harus punya pengetahuan yang besar. Jadi saksi Yesus itu harus pandai berbicara atau harus jago untuk berdebat. Padahal menjadi saksi Yesus itu adalah bagaimana kesediaan kita memberitakan firman Tuhan. Kita hanya perlu menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Bagaimana kita mengalami segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita juga telah banyak mengalami pertolongan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia telah menebus kita, bagaimana Tuhan menolong kita dalam kesesakan, bagaimana Tuhan juga memberkati kehidupan kita, menyembuhkan kehidupan kita, memulihkan rumah tangga, memulihkan segala bisnis atau pekerjaan kita, melindungi, menyertai, menjagai, bahkan juga memberikan kita begitu banyak sukacita dan damai sejahtera yang senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di tengah kegagalan yang kita alami, dan masih banyak hal lain yang kita terima daripada Tuhan. Banyak sekali sehingga kita tidak lagi sanggup untuk mengingat atau menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita rasakan. Maka dengan demikian kita tidak perlu khawatir atau bingung hendak memulai dari mana ketika kita ingin menjadi saksi atau bersaksi kepada Tuhan. Hal ini membuat bersaksi itu akan semakin mudah. Mulailah dengan memperhatikan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka yang berbeban berat, yang membutuhkan penghiburan, dan juga yang membutuhkan pertolongan. Apa yang boleh kita perbuat dalam kehidupan itu? Maka kita harus melakukan pendekatan, memberitakan dan menyaksikan yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Ceritakanlah, beritakanlah setiap hal yang kita terima daripada Tuhan. Sama seperti bagaimana Tuhan juga memperlakukan dalam kehidupan kita, mengasihi kita, mendengarkan setiap keluh kesah, dan memberikan segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Orang Gerasa yang tadinya kerasukan roh jahat itu, begitu mendengar perintah Tuhan untuk bersaksi kepada keluarga dan orang-orang sekampungnya, dia melakukan ketaatan. Dia taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Markus 5 ayat 20 mencatat, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita sudah menjadi saksi dan memberikan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri kita? Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan, bagaimana Tuhan telah melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu kita juga diajak untuk mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan juga. Salah satunya menjadilah saksi-saksi Tuhan yang mau menceritakan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan, dan segala pertolongan Tuhan di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam segala perkara yang boleh kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saksi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan setiap saat di dalam kehidupan kami ini, di mana Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami, dan Engkau juga telah selalu memenangkan kehidupan kami dari perlakuan-perlakuan si jahat, sehingga kami boleh menikmati begitu banyak anugerah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bagaimana orang Gerasa yang Tuhan selamatkan dan Tuhan berangkatkan untuk memberitahukan kepada setiap orang
bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh dia terima. Demikian juga dengan kehidupan kami, dalam perjalanan kehidupan kami saat ini. Kami juga banyak menerima bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Untuk itu kami juga akan bersedia untuk memberitakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka ajar kami, dan Engkaulah yang memampukan kami agar setiap langkah, perbuatan, dan ucapan kami adalah menjadi saksi akan perbuatan atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa Surgawi, masih banyak hal yang akan kami lalui untuk hari-hari yang Tuhan masih izinkan dalam kehidupan kami. Untuk itu tolong kami dan berkati setiap perjalanan kehidupan kami, agar apapun yang akan kami lalui, kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, agar segala sesuatunya boleh kami lakukan di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami sampaikan segala kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.